Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelas 2D jurusan Otomasi Sistem Permesinan. Saya Zulfalaili Salama dengan NIM 24 OSP 153. Saya Zahratul Aspia dengan NIM 24 OSP 152. Dan saya Leni Leticia Klawen dengan NIM 24 OSP 141. Pada presentasi kali ini kami akan membahas tentang energi terbarukan, khususnya perancangan sistem pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS off-grid untuk rumah tangga. Sistem ini dirancang sebagai solusi energi bersih yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk lebih lanjut, simak videonya sebagai berikut. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa yang tinggal di Bogor mengenai penggunaan energi listrik terbarukan dan PLTS. Permisi Kak, ya, boleh mengganggu semua Kak. Jadi kedatangan saya ke sini, saya ingin mewawancarai Anda mengenai penggunaan listrik yang digunakan dalam kehidupan saya. Yang pertama nih, bagaimana penggunaan pola listrik di rumah Anda dalam kehidupan Anda? Baik, untuk penggunaan listrik di kos kami ini hanya menggunakan 3 unit lampu, yaitu terletak di dapur, kamar mandi, dan kamar. Selanjutnya itu kami hanya menggunakan kipas angin dan rice cooker. Oke, lanjut ya Kak. Ya, dari meteran ini, Anda memakai meteran yang berapa daya? Untuk meteran ini kami menggunakan yang 900 watt. Lalu, apa saja alat-alat elektronik yang ada di kos? Peralatannya itu hanya lampu, kipas angin, dan rice cooker saja. Pada masing-masing alat yang Anda sebutkan tadi, kira-kira berapa lama waktu pemakaiannya dalam sehari? Tergantung sih Kak. Kira-kira kalau kipas angin itu perharinya bisa mencapai 12 jam, lampu sekitar 10 jam, dan rice cooker itu biasanya hanya 2 jam karena kami ini untuk masing-masing hanya 2 kali sehari. Bagus sekali Kak. Oh iya, katanya Anda memakai PLTS sistem off-grid ya? Jadi menurut Anda apa itu PLTS off-grid? PLTS off-grid adalah sistem pembangkit listrik tenaga surya yang berdiri sendiri dan tidak terhubung dengan jaringan PLN. Sistem ini mengandalkan panel surya sebagai sumber energi utama dan baterai sebagai penyimpanan energi digunakan saat matahari tidak tersedia. Lalu, mengapa Anda memilih sistem PLTS off-grid? Karena sistem ini cocok digunakan di daerah yang belum terjangkau PLN. Metodologi audit energi rumah, perhitungan konsumsi energi harian untuk rumah minimalis dengan margin keamanan 10-20% untuk rugi-rugi sistem. Peralatan pertama yang kita gunakan yaitu ada lampu LED dengan 3 unit dengan daya 34 watt, penggunaannya 12 jam per hari dan energi 410 Wh. Selanjutnya kulkas dengan daya 120 watt, penggunaan perharinya yaitu 24 jam dengan energi 605 watt. Rice cooker dengan daya 350 watt, penggunaan per hari 2 jam sampai 3 jam dengan energi 600 Wh. Dan yang terakhir ada kipas angin 1 unit dengan daya 37 watt. Yang terakhir itu ada kipas angin 1 unit dengan daya 37 watt, penggunaannya 10 jam per hari dan energi 900 Wh. Jadi total konsumsi harian yaitu 2.515 Wh atau menjadi 2,5 kWh per hari dengan margin 20% untuk efisiensi sistem. Jadi kebutuhannya mencapai 3,0 kWh per hari. Penggunaan energi. Yang pertama, energi per jam. Total konsumsi harian pada gambar 2,515 Wh per hari. Energi per jam 2,515 Wh per 24 jam sama dengan 104,8 Wh per jam, sama dengan 105 Wh per jam. Yang kedua, energi per hari. Dari tabel, lampu LED sama dengan 410 Wh. Yang kedua, kulkas 605 Wh. Yang ketiga,
rice cooker 600 WH, yang keempat kipas angin 600 WH, total 2515 WH. Jika ditambahkan margin 20%, hasilnya 2,515 dikali 1,2 sama dengan 3,018 WH per hari. Yang ketiga, energi per bulan. 3,0 kWh per hari dikali 30 sama dengan 90 kWh per bulan. Penghitung daya erai PV dan jumlah panel. Hitungan daya erai atau PV erai. Daya erai yang dibutuhkan untuk memenuhi konsumsi harian dengan mempertimbangkan PSH dan efisiensi total sistem. P erai sama dengan E harian per PSH kali N total sama dengan E harian 2515 WH. PSH Indonesia 4 jam, efisiensi total 0,75, nilai konservatif. P erai sama dengan 2515 per 4 kali 0,75 sama dengan 838,3 WP. Dibulatkan menjadi 900 WP atau 0,3 menentukan jumlah modul menggunakan modul standar 2000 WP jarak turun P dalam kurung P target per P modul. Jumlah modul sama dengan 900 WP per 200 WP sama dengan 4,5 dibulatkan menjadi 5 panel. Selanjutnya yaitu peak sun hour atau PSH. Definisinya yaitu peak sun hour atau PSH adalah istilah yang menyatakan jumlah jam per hari di mana intensitas radiasi matahari setara dengan intensitas maksimum 1000 W per meter persegi. Selanjutnya ada implementasi, yaitu PSH digunakan untuk menentukan kapasitas dan konfigurasi susunan panel surya yang dibutuhkan untuk mencapai produksi energi yang diinginkan. Selanjutnya, rata-rata umum Indonesia itu harian di Indonesia umumnya berkisar antara 4 hingga 5 jam per hari. Beberapa sumber menyebutkan rata-rata PSH adalah 4,8 jam. Faktor efisiensi dan efisiensi sistem PLTS. Yang pertama, efisiensi inverter. Inverter mengubah daya DC ke AC dengan efisiensi tipikal 95%. Yang kedua, kotoran atau debu. Akumulasi debu dapat mengurangi output daya hingga 5-10%. Yang ketiga, suhu, temperatur loss. Suhu tropis menurunkan efisiensi panel sekitar 0,4% per derajat Celcius di atas 25 derajat Celcius. Yang keempat, resistansi kabel. Rugi-rugi resistif pada kabel DC 1-3% diminimalkan dengan penampang kabel yang tepat. Cara pemasangan panel surya yang optimal. Yang pertama, hambatan cahaya. Pastikan tidak ada bayangan yang menghalangi panel, terutama antara jam 9 pagi hingga 3 sore. Yang kedua, sudut inklinasi ideal. Sudut kemiringan 10 derajat sampai 50 derajat. Permudahan pembersihan dan drainase air hujan. Yang ketiga, arah pemasangan di dekat khatulistiwa dalam kurung Indonesia. Arah ideal adalah menghadap utara atau selatan untuk hasil optimal. Selanjutnya, charge controller. Pentingnya teknologi MPPT. MPPT atau Maximum Power Point Tracking. MPPT 15-30% lebih efisiensi daripada PWM. Ini karena penting untuk sistem lebih kecil dari 200 WP atau di iklim berawan untuk memastikan pengembalian investasi terbaik. Pemilihan tegangan sistem DC 12 volt untuk sistem sangat kecil, lebih kecil dari 500 W. 24 volt untuk sistem menengah yaitu 500 sampai 1500 W.
Selanjutnya 48 volt, pilihan optimal untuk sistem lebih kecil dari 1 kW karena efisiensi tinggi, arus rendah, dan kabel lebih murah. Metodologi dan perhitungan sizing baterai. Sizing baterai adalah aspek paling kritis dalam sistem off-grid, menentukan keandalan pasokan listrik saat tidak ada matahari. Rumus kapasitas baterai. C baterai sama dengan E harian dikali hari otonomi per V sistem dikali DOD dikali N baterai. Perhitungan akhir, C sama dengan 2515 WH dikali 2 hari per 48 V dikali 0,8 dikali 0,95 sama dengan 5030 per 36,48 sama dengan 138 aham. Dan kesimpulannya adalah kunci untuk mengatasi perubahan iklim dan memastikan keamanan energi adalah energi terbarukan, khususnya di Indonesia. Sumbernya melimpah, bersih, dan beragam. Meskipun ada kendala dalam kemajuannya, solusinya masih terus ditemukan. Bagi kita dan generasi mendatang, beralih ke energi terbarukan merupakan investasi untuk planet yang lebih sehat, ekonomi yang lebih kuat, dan masa depan energi yang berkelanjutan. Baiklah, sekian video yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang.